dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Pada hari ini sudah masuk ke hari ke-10, artinya sudah sepertiga kita jalani. Setiap tahun tentu saja umat Islam di seluruh dunia ini menantikan datangnya bulan suci Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan sangat besar. Bulan ini dipenuhi dengan rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh, menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ramadan sering disebut sebagai bulan penuh berkah. Nah, kalau kita lihat kata berkah ini adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks agama. Kehidupan dan keberuntungan itu sering kita kaitkan dengan berkah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan. Namun secara umum, berkah dapat merujuk pada sesuatu yang membawa kebaikan, keberuntungan atau manfaat yang melimpah dan terus-menerus. Berkah biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang memberikan kedamaian, keberuntungan, dan kebaikan dalam hidup seseorang. Nah, dalam konteks Islam, berkah sering dikaitkan dengan rahmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebaikan berlimpah, baik itu dalam bentuk rezeki, waktu, kesehatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Berkah juga sering dihubungkan dengan sesuatu yang terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan berkah dari Allah, maka kehidupannya lebih mudah, penuh kedamaian, dan segala usahanya lancar dengan hasil yang baik dan bermanfaat secara umum. Dengan demikian, berkah berarti kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa manfaat berkelanjutan, melimpah dan penuh makna. Nah, sekarang berkah itu kita sering menyebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Tentu saja kita menyebut Ramadan sebagai bulan berkah atau Ramadan Mubarak itu sering disebut orang ya. Kalau kita menyebutkan bulan Ramadan penuh berkah atau keberkahan Ramadan, itu tentu saja ada alasan mengapa kita menyebutkannya seperti itu. Nah, Ramadan itu bulan penuh berkah karena memiliki berbagai keutamaan atau keistimewaan. Keutamaan dan keistimewaan Ramadan tidak ditemukan pada bulan-bulan lainnya. Sehingga keistimewaan ini meliputi berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, dan bahkan alamiah yang memberikan dampak besar dalam kehidupan umat Islam. Ada beberapa keistimewaan atau keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Salah satu keutamaan bulan Ramadan yang paling agung adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi bukan hanya umat Islam, tapi ini untuk seluruh manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat
185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Dengan demikian, Al-Quran diturunkan pada bulan di Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran agar dapat memahami serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membaca Al-Quran di bulan ini akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan membawa ketenangan bagi hati dan jiwa. Beberapa hari yang lalu pernah terbaca ada jurnal yang menuliskan bahwa hasil penelitian atau hasil perhitungan huruf-huruf Al-Quran itu berjumlah 1.027.000 huruf. Dapat kita bayangkan bagaimana pahalanya kalau satu huruf itu diberi Allah ganjaran 10 kebaikan. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu satu hari misalkan satu juz kan sudah banyak sekali itu. Nah, yang kedua, keistimewaan kedua, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, keistimewaan lain di bulan Ramadan itu Allah membuka pintu surga seluas-luasnya bagi hambanya untuk beramal saleh, serta Allah menutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya agar umat Islam dapat lebih mudah mendekatkan diri kepadanya. Nah, hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan tertunduk. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk lebih mudah mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amal ibadah tanpa gangguan dari setan. Karena tadi kan dikatakan setan-setan dibelenggu. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dengan memberi nilai lebih, bahkan berlipat ganda terhadap amal kebaikan yang dilakukan pada bulan ini. Oleh karena itu, umat Islam dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak amal saleh seperti salat, sedekah, berzikir, dan membaca Al-Quran. Nah, pintu neraka yang ditutup itu menjadi tanda bahwa Allah memberikan kesempatan besar bagi hambanya untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, dengan memahami keutamaan bulan Ramadan, umat Islam dapat memanfaatkan bulan ini untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki diri. Nah, selanjutnya, keistimewaan Ramadan hingga dikatakan bulan penuh berkah itu adanya malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini diyakini sebagai malam turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini juga disebut dengan malam penuh keberkahan, di mana doa-doa umat Islam lebih mudah dikabulkan, dan umat Islam itu berusaha untuk memperbanyak ibadah pada malam-malam terakhir Ramadan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Firman Allah itu disebutkan
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ad-Dukhan ayat 3. Nah, Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Keutamaan bulan Ramadan semakin besar dengan adanya malam ini, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Kita baru melewati 10 malam pertama dan akan memasuki 10 malam kedua. Nah, beberapa amalan yang dapat dilakukan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar antara lain salat malam atau qiyamul lail seperti salat tahajud dan witir, memperbanyak zikir dan doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yang ketiga itu membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kita kenal ini sebagai tadarus, ya, tadarus Al-Quran. Yang keempat, bersedekah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, dengan keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa ini, umat Islam hendaknya berusaha sebaik mungkin untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan doa. Selanjutnya, keutamaan Ramadan itu pahala puasa yang langsung diberikan oleh Allah. Nah, puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang langsung diterima dan dihargai oleh Allah. Tidak ada ibadah lain yang dijanjikan begitu banyak pahala seperti puasa. Pahala puasa adalah pahala yang sangat besar dan hanya Allah yang mengetahui ukuran ganjarannya. Hadis Rasulullah yang artinya setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberi ganjarannya. Nah, puasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu dan memperbanyak ibadah. Selain itu, keutamaan bulan Ramadan adalah dapat meningkatkan ketakwaan seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dengan memahami keutamaan Ramadan ini, umat Islam dapat lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan meraih pahala yang maksimal. Selanjutnya, di bulan Ramadan itu kesempatan menghapus dosa. Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diberikan kesempatan besar untuk menghapus dosa-dosa mereka melalui puasa, salat, dan amal ibadah lainnya. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Rasulullah yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin memperbaiki diri. Keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan dapat dimanfaatkan dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Selain berpuasa, amalan yang dapat membantu mendapatkan ampunan di bulan ini adalah
salat tarawih dengan khusyuk, memperbanyak istighfar dan salat taubat, memberikan sedekah kepada fakir miskin, menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Dengan memahami keutamaan bulan Ramadan, umat Islam dapat lebih serius dalam memanfaatkan bulan ini sebagai momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bulan yang penuh rahmat, keutamaan bulan Ramadan tidak hanya terletak pada kewajiban berpuasa, tetapi juga pada banyaknya peluang untuk meraih pahala, mendapatkan ampunan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, umat Islam dapat lebih maksimal dalam menjalankan ibadah dan memanfaatkan setiap momen dalam bulan yang suci ini. Semoga kita umat Islam dapat meraih berkah dan ampunan di bulan Ramadan, serta menjadi hamba yang lebih baik setelahnya. Terusnya, peluang memperbanyak amal saleh. Ramadan adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, membaca Quran, berzikir, bersedekah. Tentu semua amal baik itu dilakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, Ramadan menjadi waktu yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas spiritual amal perbuatan kita. Lalu, Ramadan itu memiliki keutamaan meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Nah, puasa Ramadan dapat mendorong umat Islam untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Puasa mengajarkan umat Islam untuk merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu dengan merasakan lapar dan haus sepanjang hari. Oleh karena itu, kepedulian kepada kaum miskin atau kurang mampu itu yang membutuhkan dapat berupa sedekah, zakat, dan memberikan untuk berbuka bersama, gitu, menyiapkan makanan untuk berbuka bersama. Nah, bulan Ramadan itu dapat meningkatkan kepedulian sosial umat Islam karena berbagai alasan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah puasa dan perintah agama yang berlaku pada bulan Ramadan. Berikut ada beberapa alasan mengapa Ramadan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepedulian sosial. Yang pertama itu merasakan empati melalui puasa. Nah, salah satu aspek utama puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sepanjang hari. Tentu hal ini mengajarkan umat Islam untuk merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung, yang sering tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, minum yang layak, begitu ya. Jadi kita diajarkan atau kita diminta untuk merasakan bagaimana kita kalau tidak ada makanan dan minuman. Dan dengan merasakan rasa lapar dan haus, seseorang menjadi lebih empati terhadap orang-orang yang hidup dalam kekurangan, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Nah, ketika kita merasakan lapar atau kesulitan, itu akan membuat kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain yang kurang beruntung. Hal ini mendorong umat Islam untuk lebih peduli dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kalau kita lihat di kota Palembang khususnya ya, setiap bulan Ramadan itu banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak dan juga anak-anak itu yang entah datang dari mana, itu banyak sekali yang duduk-duduk di pinggir jalan itu menunggu uluran tangan orang-orang dermawan begitu. Nah, jadi tentu saja kita di bulan Ramadan ini memiliki kesempatan untuk berbagi. Selain itu, tumbuhnya keinginan untuk bersedekah.
Nah, selama Ramadan, umat Islam itu dianjurkan untuk memperbanyak amal dan sedekah. Bahkan ada anjuran untuk memberi makan orang yang berpuasa, berbagi makanan berbuka puasa, atau membantu orang yang kesulitan. Nah, hal ini mendorong kepedulian sosial karena sedekah dan berbagi menjadi ibadah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya itu zakat fitrah sebagai kewajiban sosial. Nah, ini zakat fitrah ini hanya ada di bulan Ramadan. Nah, salah satu kewajiban dalam Ramadan adalah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim pada akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan sehingga mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa bahagia dan berkecukupan. Zakat fitrah membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang mampu untuk merasakan kebahagiaan bersama umat Islam lainnya. Nah, kewajiban zakat fitrah ini memotivasi umat Islam untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitar mereka. Selanjutnya, untuk menguatkan tali silaturahmi. Ramadan adalah bulan yang mendorong umat Islam untuk berkumpul, berbuka bersama, dan menjalankan salat tarawih berjamaah. Dalam suasana kebersamaan tersebut, umat Islam memiliki kesempatan untuk saling berbagi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Keberadaan waktu bersama ini membuat hubungan sosial semakin erat, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Melalui kebersamaan dan komunikasi yang lebih intens dalam bulan Ramadan, rasa peduli terhadap orang lain, baik dalam keluarga maupun masyarakat, itu semakin tumbuh. Nah, jadi menguatkan tali silaturahmi ini sangat terasa di bulan Ramadan, di mana bulan-bulan lainnya itu tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena kesibukan. Namun di bulan Ramadan itu kebanyakan orang itu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir. Nah, tentu saja ini kesempatan baik untuk bertegur sapa dengan jiran tetangga yang selama di bulan-bulan lain itu jarang bertemu, ya, jarang sekali untuk bisa bercerita atau cuman sekedar menanyakan kabar begitu. Maka di bulan Ramadan ini ada kesempatan untuk sama-sama pergi ke masjid. Jadi sambil jalan itu sambil bisa bercerita dengan tetangga, saling menanyakan kabar begitu. Nah, jadi tentu saja bulan Ramadan ini dapat menguatkan tali silaturahmi. Selanjutnya, meningkatkan kegiatan sosial dalam masyarakat. Nah, di bulan Ramadan banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh umat Islam, seperti menyantuni anak yatim, memberi makan orang yang berpuasa, atau membantu mereka yang terkena bencana. Banyak lembaga sosial dan masjid yang juga mengadakan acara berbagi atau program bantuan sosial, seperti pembagian makanan berbuka puasa, pemberian zakat, dan lainnya. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Sehingga ini meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat. Nah, bulan Ramadan juga itu kesempatan bagi kita untuk fokus dalam peningkatan akhlak dan moral. Nah, selain menahan lapar dan haus, puasa Ramadan juga melatih umat Islam untuk menahan diri dari perbuatan buruk dan meningkatkan kualitas moral. Ketika seorang memperbaiki akhlaknya dan lebih peka terhadap sesama, kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar akan semakin terbangun. Ramadan mengajarkan umat Islam untuk lebih sabar, rendah hati, dan peduli terhadap keadaan orang lain, sehingga mereka terdorong untuk lebih berempati. Nah, jadi ketika bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk fokus ibadah
dan meningkatkan akhlak dan moral. Nah, biasanya kalau orang berpuasa itu lebih sabar. Baik. Jadi, bulan Ramadan itu sangat efektif dalam meningkatkan kepedulian sosial karena memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk merasakan kesulitan orang lain melalui puasa, memperbanyak amal dan sedekah, serta melaksanakan kewajiban sosial seperti zakat fitrah dan sebagainya. Baik. Itu dulu Mbak Tata. Baik, Ustazah, sebelum nanti kita terima pendengar yang bergabung bersama kita, saya izin sebentar ya Ustazah untuk menyampaikan informasi yang berikut ini. Jadi untuk Anda Sobat Lapar, jika Anda ingin makan enak tapi males ribet, nah pesannya di Rumah Lapar aja solusinya ya. Jadi tinggal order menunya di Rumah Lapar, pilihan menunya beragam, porsinya pas dan juga lezat. Pastinya juga mudah dipesan. Untuk order bisa tanya langsung ke admin di nomor WA 0896 9652 6526. Instagramnya @rumah_lapar. Atau bisa pesan langsung di outlet Rumah Lapar itu di Jalan Sudirman nomor 2954 depan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Masih Anda dengarkan obrolan Ramadan hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Kita masih di obrolan Ramadan RRI berkah untuk negeri. Silakan pendengar bergabunglah bersama kami di 0711369977, 082179279090 atau bisa ke WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Putus-putus suaranya Pak, bisa bergeser sedikit? Halo Pak, putus-putus suaranya, bisa bergeser sedikit Pak? Baik, bisa dicoba kembali ya Pak ya. Dicoba kembali pendengar silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Sama Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, insya Allah ya Ustazah ya, dengan pencerahan Ustazah tadi itu jadi kita ini jadi manusia yang baik ya. Pertanyaannya Ustazah, jadi bagaimana cara kita Ustazah ya biar kita tetap istiqomah gitu ya, beribadah, istiqomah beribadah setelah Ramadan ini gitu. Soalnya nanti udah lewat ya baca-baca lagi gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita Ustazah biar istiqomah beribadahnya gitu. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh Ustazah, silakan. Baik, terima kasih. Memang kita itu sangat sulit ya untuk menjaga istiqomah beribadah setelah Ramadan ini. Karena kalau di bulan Ramadan itu kita sangat antusias untuk beribadah ya, karena kita memang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan itu untuk melakukan ibadah-ibadah, misalkan ibadah bukan hanya puasa ya, ada ibadah salat, qiyamul lail, ya, terus membaca Al-Quran. Nah, kita kalau di dalam bulan Ramadan, selain memang waktu kita, memang kita siapkan untuk beribadah ya, terus kita itu memang ada janji-janji Allah ya, bukannya janji Allah, memang janji Allah itu pasti bahwa ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Beda dengan di bulan-bulan lain. Oleh karena itu kita lebih fokus untuk beribadah untuk meraih berkah Ramadan itu. Nah, bagaimana cara kita untuk istiqamah beribadah setelah bulan Ramadan ya, setelah bulan Ramadan. Nah, ini tentu saja ada beberapa kiat ya, supaya kita itu tetap istiqomah melaksanakan ibadah. Yang pertama tentu saja itu adalah niat kita. Niat dan tujuan kita beribadah itu kita ingin tetap istiqomah
tetap ibadah kita itu paling tidak, walaupun tidak sama seperti kita selama bulan Ramadan, tapi mendekati. Misalnya kalau kita di bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran, itu dalam sehari dapat satu juz, katakanlah begitu ya. Namun di bulan lain, kita tidak kalau tidak bisa satu juz, paling tidak kita membaca Al-Quran tiap hari, walaupun itu hanya 1 lembar atau 2 lembar. Nah, jadi kalau kita menjaga niat kita untuk beribadah, tentu saja itu segala sesuatu kan tergantung dengan niat kita. Nah, tentu kita tidak bisa seintensif beribadah seperti bulan Ramadan. Tapi itu bukan berarti tidak bisa. Bisa saja. Cuma itu kembali kepada niat kita. Jadi yang paling utama itu bagaimana kita itu meneguhkan niat kita untuk tetap beribadah secara konsisten ya. Kita istiqomah beribadah sebagaimana kita ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Walaupun kadarnya itu tidak sama ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Nah itu Ibu yang bisa disampaikan saat ini. Baik, sudah dijawab ya Umana. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977 atau juga bisa ke aplikasi RRI Digital, bahkan juga bisa WhatsApp di 082179279090 ya. Baik, silahkan pendengar untuk Anda yang bergabung kembali bersama kami. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana? Halo. Pak, ini mohon maaf. Suaranya enggak jelas, Pak. Halo. Baik. Atau ditulis melalui WA aja. Halo. Yang punya kendala via telepon langsung ya bisa ke WhatsApp ya di 082179279090 atau bisa ke aplikasi RRI Digital ya, langsung chat aja di sini pendengar ya. Jadi biar suaranya nggak putus-putus, kalau misalkan yang terputus-putus silakan aja langsung di 082179279090. Ini ada pertanyaan dari 08217966 sekian tidak disebutkan namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanyakan ya, kemuliaan Ramadan ini apa saja yang kita dapatkan secara benar-benar yang bisa membuat kita itu rugi sekali kalau meninggalkan Ramadan. Silakan Ustazah. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita memasuki bulan Ramadan, itu banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan, yang tentu saja itu sangat rugi kalau kita tinggalkan, karena nilai ibadah di bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan lainnya. Karena kalau kita puasa wajib ya. Kalau di bulan lain itu ada puasa, namun nilainya bukan wajib, tapi nilainya itu sunnah. Kecuali kalau kita puasa membayar qada ya, qada bulan Ramadan misalnya begitu. Nah, kalau kita tinggalkan puasa Ramadan, itu kita tentu saja sangat rugi bagi kita. Karena bulan ini hanya lebih kurang 30 hari lah ya, 1 bulan itu dibandingkan dengan 1 tahun yang 360-an hari itu tentu saja ini sedikit. Nah jadi ibadah-ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan maksudnya, nah itu tentu saja nilainya itu sangat besar ya, dan bahkan puasa itu sendiri itu adalah Allah sendiri yang menentukan ganjarannya, dan itu tidak disebutkan seperti apa begitu. Nah, keutamaan Ramadan itu tentu saja
banyak sekali keutamanya sehingga dikatakan bulan penuh berkah ya. Di antaranya kita itu tadarus Al-Quran. Karena tadarus Al-Quran selain puasa wajib tadi ya, tadarus Al-Quran itu juga sangat-sangat baik bagi kita karena banyak sekali manfaat dari tadarus Al-Quran atau dari keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri. Satu huruf dibalas dengan 10 itu tentu saja beda dengan di bulan-bulan lainnya. Nah, jadi kalau kita tinggalkan membaca Al-Quran itu sangat-sangat rugi bagi kita. Nah, jadi banyak sekali ya keberkahan Ramadan atau kemuliaan yang bulan Ramadan ini yang tentu saja ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita atau keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah, dan terutama bulan Ramadan ini Allah itu membuka pintu-pintu surga, artinya Allah itu akan mengampuni kita. Oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Semoga kita di bulan Ramadan ini mendapat berkahnya dan akan dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang sangat-sangat sayang kalau kita tinggalkan karena nilainya itu berbeda. Ustazah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, Ustazah, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di obrolan Ramadan sore hari ini? Silakan Ustazah. Maksudnya closing statement ya? Betul, ya, silakan Ustazah. Baik. Bulan Ramadan itu sangat efektif dalam meningkatkan kepedulian sosial karena memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk merasakan kesulitan orang lain melalui puasa, memperbanyak amal dan sedekah serta melaksanakan kewajiban sosial ya untuk meraih berkah Ramadan. Demikian Mbak Tata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita baru saja di obrolan Ramadan RRI Berkah untuk Negeri dengan tema kemuliaan Ramadan bersama Dr. Anda Anisatul Mardia MAG PhD, dosen UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di obrolan Ramadan sore hari ini. Selanjutnya kita masih akan terus ya menantikan keberlangsungan siaran menanti berbuka puasa. Kita nanti akan bergabung ya bersama rekan-rekan yang bertugas langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Yang pastinya untuk di kesempatan sore hari ini nanti pendengar untuk tausiah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Muhammad Adil MA dengan topik meneladani Luqmanul Hakim. Qori Ustadz Bribtu M. Husin yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 161 serta nanti akan ada muazin Ustadz Ki Agus Thoyibi Baihaqi. Kita akhiri obrolan Ramadan untuk hari ini pendengar. Ramadan RRI Berkah untuk Negeri. Baru saja kita ikuti obrolan Ramadan. Obrolan syarat makna dan menambah wawasan kita. Obrolan Ramadan. Ramadan RRI Berkah untuk Negeri.